Semua langkah kita akan selalu jadi salah di mata mereka, para penerka. Saya Birgi Putri bersama Ferry Cowboy, seseorang yang dikaruniai ketajaman rasa serta kemampuannya untuk membaca karakter dan kepribadian. Kali ini akan membahas lebih dalam tentang Gibran Rakabuming Raka, hanya di sudut pandang Ferry Cowboy. Gibran Rakabuming Raka lahir tanggal 1 Oktober 1987, adalah seorang pengusaha dan politisi Indonesia yang menjabat sebagai Wali Kota Solo yang dilantik pada tanggal 26 Februari 2021 lalu. Anak sulung dari Presiden Joko Widodo ini telah resmi menjadi cawapres berpasangan dengan Capres Prabowo Subianto untuk maju di Pilpres 2024. Majunya Gibran di Pilpres 2024 ini menjadi pro dan kontra berbagai pihak. Bagi yang mendukung, melesatnya karir Gibran adalah motivasi hidup untuk siapa saja yang memiliki cita-cita yang tinggi. Karena tidak ada yang tidak mungkin. Namun bagi orang yang tidak suka, tentu saja segala hal tentang Gibran akan menjadi bahan berita untuk menjaga langkahnya. Mulai dari persoalan umur, kurangnya pengalaman dalam politik pemerintahan, isu dinasti, dan lain-lain. Apapun itu, semua kembali lagi kepada masyarakat yang akan menentukan pilihannya sendiri di Pilpres 2024 nanti. Nyatanya, apa yang tampak belum tentu sama seperti yang ada di dalam hati. Tapi menurut sudut pandang Ferry Cowboy, Nah, itu dia. Yang bisa merasa Dengan tajam. dengan tajam, bisa membaca ya, bukan meramal. Kalau membaca tuh apa yang Ya dilihat. baca. Ya, Kalau ngeramal itu mengira-ngira gitu, masih iya, masih tidak gitu kan. jadi gini. Kalau meramal itu masih ada batas. Jadi kita ngebaca yang masih ada batas. Oke. Nah, itu sama aja mengira-ngira. Karena bisa terlihat Iya, dan merasa-rasa tidak. gitu. Apakah itu ini ya, apakah itu ya gitu. Nah, kalau ngebaca itu, namanya ngebaca, kalau ada batasnya nggak bisa dibaca. Berarti sama kayak kita melihat situasi ini. Ya, Apa yang ada di depan kita itulah yang dibaca. iya. Apa yang dilihat, Apa yang dilihat? benar-benar dilihat, disaksikan. Iya. Nah, kalau selain lu bisa melihat, membaca, lu kan bisa merasa dengan sangat tajam. Sebenarnya gini, melihat sih lebih tepat. Karena kalau merasa, semua orang bisa merasa. Oke. Jadi kalau merasa itu kan ujungnya menduga-duga gitu. Wah, sepertinya dia dalam keadaan kusut, sepertinya dia dalam keadaan tenang, sepertinya dia lagi senang, sepertinya dia lagi susah, sepertinya dia lagi bahagia, sepertinya dia lagi patah hati. Nah, itu merasa namanya. Kalau membaca itu kata lain dari melihat, tidak akan bisa dibaca kalau tidak dilihat Dengan jelas. dengan jelas. Nah, aku tidak mengira-ngira gitu. Karena kalau mengira-ngira konsekuensinya kan ke gue. Birgi ini sepertinya dari cara duduknya, sepertinya orangnya tegas. Nah, kan gitu. Sepertinya kayaknya. Iya, dari raut mukanya. Mungkin. Dari raut mukanya dia sepertinya orang baik. Nah, aku tidak ada bahasa sepertinya. Kamu tegas. Kamu orangnya simpel. Langsung. Karena terlihat gitu. Jadi sebenarnya merasa dengan tajam itu biar masuk akal aja.
Oke. Karena kalau merasa dengan tajam semua orang bisa merasa gitu. Tapi itulah yang disebut merasa itu ujungnya merasa rasa. Bisa ya, bisa tidak. Nah kalau ngebaca itu ya kayak kita baca tulisan. Aku tahu kamu tegas, aku tahu kamu simpel, aku tahu kamu orangnya begini, begitu. Nah, jadi mata benar-benar membaca sebenarnya bukan lewat hati. Kalau lewat hati itu semua orang sekali lagi dari cara duduknya kayaknya dia gitu. Karena kebiasaannya seperti ini kayaknya dia begitu. Nah kalau aku tidak. Jadi dari lahir tuh sudah kayak gitu. Tidak dipelajari. Enggak dipelajari, enggak. Aku enggak ada bacaan. Makanya kalau teman-teman yang nonton Sudut Pandang Ferry Cowboy memperhatikan bagaimana cara Mas Bro ini membaca, menjelaskan seseorang, tidak pernah ada media. Gitu kan. Biasanya ada medianya mungkin lewat kartu, Apa mungkin, aja pokoknya. lewat air mungkin, pasir mungkin, atau harus tahu namanya, atau harus tahu tanggal lahirnya dulu gitu, atau harus ketemu orangnya dulu gitu. Nah lo ini tidak melalui media apapun. Jadi kalau bahasa mata itu ada dua, mata lahir. Nah mata lahir itu yang kita ngelihat, misalkan ngelihat apa laptop, gitu. Kalau mata batin itu melihat yang orang lain tidak bisa lihat. Nah itu jadi batin yang tajam, bukan batin yang tajam. Jadi mata batin itu bahasa disebut batin itu adalah sesuatu yang dilihat yang orang lain tidak bisa lihat. Nah kita ini kan menggunakan mata lahir. Jadi misalkan ya apa yang kita lihat depan mata kita. Ya kalau mata batin itu sesuatu di balik itu. Kayak gitu. Nah gue tahu aja sih gimana lo, seperti apa lo ini. Jadi melihat dengan mata batin. Dan itu dari lahir aku langsung begitu. Makanya waktu masih kecil-kecil tuh bingung gitu. Apa yang terjadi dengan diriku ini ya. Misalkan ada orang yang baik sama aku. Tapi aku tahu sebenarnya dia jahat dengan aku. Perilakunya depan aku lo baik. Tapi yang aku lihat dia tidak baik. Dan lo rasakan tentang orang itu. Ya, iya tembus. Jadi gini dia tuh. Kalau bisa dianalogikan gini nah. Nah ini merasa-rasa nih. Oh kayaknya ini bisa jadi rokok di belakang telapak tanganku ini, bisa jadi korek. Oh bisa jadi jarum. Nah itu merasa-rasa namanya. Nah kalau aku tuh ininya diangkat. Nah, tirai pembatasnya ya, itu tirainya diangkat. Jadi kalau bahasa agama itu hijab, pembatas. Bahasa agamanya itu hijab. Nah kalau bahasa Indonesianya itu pembatas. Jadi pembatasnya itu ini. Dan itu tidak bisa aku deskripsikan. Ya. Hanya saja diakui atau tidak kebenarannya gitu. Masing-masing tergantung pribadi. Kejujuran orang yang ku baca. Biasanya walaupun benar disalahkan. Kenapa disalahkan? Karena dia pakai logika. Dari mana dia bisa baca ya. Jadi mata batin yang sesungguhnya disebut mata batin yang sesungguhnya itu yang tidak pakai media. Jadi kalau pakai media itu bukan mata batin namanya. Gitu. Terus kalau mata batin itu tidak ada dia tuh gerakan-gerakan menjamin mata dulu atau harus husuk, tidak. Tidak ada media, tidak ada ritual gitu. Tidak ada. Mata batin itu terjadi begitu aja. Diterangkan aja oleh Tuhan itu. Nah dasarnya diterangkan oleh Tuhan itu kan hak kuasa Tuhan itu. Tak bisa kita cari sebab musabab. Gitu. Jadi tiap baca tuh ya langsung ketika ada orang
Mas Ferry, aku kenal si A, aku langsung tahu Oh, sudah tahu si siapa A itu. itu. Nah Ya itu misalkan gini, Mas Bro, gue habis ketemu orang. Nah, lo udah tahu tuh langsung tahu orang yang ku maksud itu siapa dan seperti apa. Nah itu mata batin tuh. Mata batin tuh menembus batas. Mata lahir terbatasi. Gitu. Kita bisa lihat 20 meter, tapi belum tentu 50 meter. Nah kalau mata batin tuh enggak tahu yang akan terjadi besok, nah tahu yang akan terjadi besok, efek dari tajamnya batinnya. Nah salahnya orang itu ketika kita cerita tahu apa yang terjadi besok, dianggap mendahului Tuhan, padahal batin itu sendiri tajam karena izinnya.